Nih, Bu Pusi nih, pulang nih. Ini nih, Ibu Pusi. Dia pulangnya kalau makan doang. Jarang di rumah dia. Gak mau dia dirubesin anak-anaknya. Tuh guys, Ibu Pusi tuh. Dia anak pertamaku nih. Ini cerita Pusi ya. Aku mungut dia sekitar umur sebulan. Waktu itu aku baru pindah banget di rumah ini, sekitar belum ada setahun. Terus waktu aku habis, ini kisahnya seperti kayak si Ade, si Ocil, cuman si Pusi ini nggak tahu terpisah sama induknya, apa memang dibuang sama yang punya, sengaja dipisahin gitu. Tiba-tiba dia lari-lari di gang aku. Lucu banget dia waktu kecil. Aku nggak punya videonya sih. Dia kecil banget, imut gitu. Dari pertama aku lihat dia itu, aku udah naksir gitu, udah seneng. Cuman aku tuh masih trauma melihara kucing gitu, karena dulu di kontrakan waktu aku melihara kucingku tiba-tiba nggak ada, hilang, nggak tahu kemana, kayaknya ada yang ngambil. Karena waktu itu bagus banget kan kucingnya, sama kucing kampung juga, cuman kan karena terawat, terus bulunya dia itu kayak calico apa kaliko ya nyebutnya, intinya dia 3 warna. Udah gitu dia jantan lagi. Nah, suatu ketika aku pulang kerja, dia nggak ada gitu. Aku nggak tahu dia diambil atau dia ngumpet mati, karena udah aku cari-cari nggak ada. Nah, setelah aku pindah ke sini beberapa bulan ini, kayak Allah tuh ngasih ganti lewat Pusi gitu. Waktu itu aku nggak langsung mengut dia, teman-teman. Jadi aku biarin dulu dia selama ada semingguan dia hidup di gang, dari mencrok ke rumah siapa aja gitu ya. Ada tuh tetanggaku, dia juga seneng kucing, terus pelihara kucing juga. Bolang, sini Pusi lagi. Bolang, kamu tuh kan udah makan, udah dikasih. Rese banget nih kalau ada yang makan ngikut aja. Tuh makan lagi nak. Bolang kan udah makan, udah 3 kali loh. Pusi baru sekali. No, jangan ganggu adek. No. Si Pusi ini tipe nggak bisa diganggu kalau makan. Nggak bisa dia. Ayo mamam nak. Ayo mamam. Tuh jadinya dia ini kalau lagi makan diganggu udah nggak mau lagi. Kita lanjut cerita Pusi ya. Itu waktu itu aku nggak aku pungut. Jadi aku pungut dia setelah seminggu. Aku mikir mateng gitu ya, nanti kalau pulang kampung gimana, pas ditinggalnya gimana gitu. Tapi ternyata itu aku pungut dia bener-bener sebulan lagi tuh bulan puasa gitu. Jadi aku antara galau, antara lain aku pengen punya kucing lagi, aku suka kucingnya, antara lain aku gimana ya kalau dia kenapa-napa, misalkan kalau nanti pulang kampung nanti dia siapa yang rawat ya gitu. Akhirnya entahlah, aku pikirnya ya udah gimana nantilah, sekarang mah pelihara aja dulu. Akhirnya aku bawa dia pulang, aku mandiin ya. Terus itu aku udah nyiapin, waktu itu aku udah nyiapin makanan basah, makanan kering, aku beli di pet shop deket rumah. Terus singkat cerita, Pusi sama aku tuh di rumah ya. Awalnya suami aku nggak suka, tapi lama-lama dia seneng juga di rumah. Awalnya dia nggak suka kucing, teman-teman, tapi karena akunya yang ngotot gitu ya kan, akunya ngotot. Waktu itu juga masih satu, jadi nggak berasa ya. Cuman Pusi tuh nakal, karpetnya dulu suka dicakar-cakar, jadi suami aku tuh nggak suka
karena namanya kucing kan nyakar-nyakar, tapi lama-lama dia suka juga karena aku sering ngomong, ya intinya sering ceramahin gitulah, karena aku tuh suka kucing gitu. Suami aku tuh nggak tahu kalau aku suka kucing, dia nggak tahu juga kalau aku pernah pelihara kucing di kontrakan gitu sih. Terus akhirnya sebelum lebaran, Pusi umur berapa waktu itu ya, 3 bulanan kalau nggak salah. Akhirnya pas mau lebaran aku bawa pulang tuh, ngerti nggak guys, aku bawa pulangnya pakai apa, pakai motor. Dari Bekasi ke kampung Cilacap itu aku naik motor sama Pusi. Perjuangan banget dulu pertama ngerawat dia. Alhamdulillah sampai sekarang sehat. Aku nyampe beli peralatan waktu di jalan. Pokoknya aku inget Pusi dulu tak bawa mudik pakai motor tuh, bener-bener kalau inget tuh suka sedih gitu. Suka sedih waktu itu kan juga pas masih corona. Aku aja pulangnya itu naik motor ngumpet-ngumpet. Ya kan, naik motor karena kan gak bisa naik kendaraan umum kan, harus ada vaksin apa segala macam. Waktu itu aku belum vaksin, masih takut vaksin. Terus apa namanya, memang gak diperbolehkan juga kan sama pemerintah buat mudik, jadi aku kan ngumpet-ngumpet gitu. Aku naik motor, ya Allah perjuangan banget, tapi ternyata di jalan pun banyak yang mudik ya, pada mudik naik motor gitu. Alhamdulillah sampai sekarang Pusi di sini sampai melahirkan 2 kali, anaknya udah besar-besar, alhamdulillah pada sehat. Dan setelah beranak 2 kali baru tuh aku steril karena aku merasa nggak mampu buat memelihara terlalu banyak kucing di rumah gitu. Kalau untuk ngasih makan sih insya Allah ya rezeki mah ada aja gitu, tapi kalau untuk menampung dengan kondisi rumah yang perumahan kan kecil ya, jadi nggak bisa nampung terlalu banyak kucing. Jadi aku putuskan untuk steril. Anak-anaknya juga alhamdulillah udah steril semua, tinggal Ocil nih, ini mau di steril tapi karena masih jamuran jadi nunggu dia sembuh dulu. Oke, bye bye ya teman-teman ya. Sekian dulu cerita Pusi hari ini, kapan-kapan kita lanjut lagi. Jangan lupa tonton video Pusi Family, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya, karena itu berarti banget buat keluarga Pusi ya. Terima kasih banyak, bye bye.